Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen layanan pelanggan di sini kelompok kami terdiri dari saya sendiri Algifari, terus ada Anissa Putri, Muhammad Yadi dan Ardita Clara. Untuk poin yang pertama itu dijelaskan oleh Muhammad Yadi. Silahkan Muhammad Yadi. Oke, jadi yang pertama ada bab 1 ya, tentang the customer service profesi. Jadi customer service adalah kemampuan untuk dapat memberikan pengetahuan akan produk dan jasa kepada pelanggan. Terus ada service industri, itu menggambarkan perusahaan yang mengutamakan bisnis dalam penyediaan layanan. Terus ada produk. Nah, produk ini suatu yang diproduksi atau output oleh individu atau organisasi. Nah, di sini ada bab 2 nih tentang service culture. Di sini budaya layanan adalah budaya organisasi yang memprioritaskan layanan pelanggan dalam semua tujuan, keputusan, tindakan, dan kegiatan sehari-hari. Terus di sini ada membangun budaya layanan, memerlukan waktu dan upaya yang nggak sebentar itu ya. Terus apa apa saja yang pelanggan inginkan. Nah, yang pelanggan inginkan itu pengakuan personal, kesopanan, tepat waktu dalam layanan, profesional, terus memberikan layanan dengan penuh antusias, empati, dan sabar. Oke, mungkin itu yang bisa dijelaskan dari bab 1 dan bab 2. Saya kembalikan ke Al-Ghifari. Selanjutnya dijelaskan oleh Anissa Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 dan 4, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Di sini komunikasi verbal itu proses komunikasi yang melibatkan penggunaan kata-kata, suara, bahasa untuk mengirimkan pesan dari suatu individu ke individu lainnya atau ke kelompok lainnya. Komunikasi verbal itu ada 4 elemen, pengirim, penerima, pesan, dan saluran komunikasi. Kemudian ada komunikasi nonverbal, yaitu bentuk komunikasi yang melibatkan bahasa tubuh. Kemudian bab 5 yaitu mendengarkan pelanggan. Di sini ada menyimak atau mendengarkan efektif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperhatikan dan memahami apa yang sedang diucapkan atau disampaikan oleh orang lain secara verbal maupun non-verbal. Kemudian ada proses mendengarkan, yaitu pertama itu ada hearing dan receiving the message, kemudian attending, kemudian assigning meaning, dan yang terakhir yaitu responding. Dan poin ketiga yaitu karakteristik pendengar yang baik, yaitu ada 5. Yang pertama empati, kemudian memahami, kemudian sabar, perhatian, dan objektif. Saya kembalikan lagi kepada Al-Ghifari. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Ardita Clara. Silahkan Ardita. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dengan yang berjudul Customer Service dan Perilaku Pelanggan. Di sini yang pertama kita harus tahu dulu bahwa perilaku pelanggan itu adalah kecenderungan atau tindakan seseorang yang ditunjukkan ketika berhadapan dengan orang lain. Lalu di sini ada yang pertama adalah communicating with each style. Jadi di sini ada 4 style. Yang pertama itu rasional style. Ini biasanya digambarkan dengan verbal. Lalu yang kedua itu ada inquisitive style. Ini biasanya digambarkan dengan burung hantu. Yang ketiga adalah decisive style, yaitu biasanya digambarkan dengan view. Yang keempat itu adalah expressive style, biasanya digambarkan dengan bebek. Lalu selanjutnya adalah perception dan stereotype. Biasanya perception ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu yang pertama adalah kualitas fisik. Biasanya itu dari ukuran badan, warna kulit, dan gender.
Lalu yang kedua ada peran sosial, itu biasanya dari tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Yang ketiga adalah perilaku sosial, itu adalah tindakan seseorang, keterampilan seseorang, dan cara bergaul seseorang. Yang keempat adalah kualitas psikologi. Ini adalah biasanya percaya diri, stres, ataupun gugup yang dirasakan oleh customer. Yang kelima adalah kelompok afiliasi, yaitu pemimpin suatu kelompok. Biasanya itu ada di partai ataupun komunitas-komunitas lain. Oke, selanjutnya adalah materi tentang service breakdown dan recovery. Yang pertama kita harus tahu dulu apa perbedaan dari service breakdown dan recovery. Jadi service breakdown ini adalah situasi di mana ketika pelanggan itu mendapatkan tingkat layanan tertentu, tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh customer. Biasanya contohnya itu adalah ekspektasi untuk seorang ataupun ekspektasi tentang produk ataupun pelayanan. Biasanya nih ekspektasi untuk orang itu biasanya dia harus ramah, memiliki rasa empati, dan tidak membeda-bedakan. Lalu kalau misalnya selanjutnya adalah 5 tahapan dari service recovery. 5 tahapan ini adalah salah satunya yang pertama, adalah meminta maaf dan meminta maaf. Yang kedua adalah segera mengambil tindakan. Yang ketiga adalah menunjukkan rasa empati. Yang keempat memberikan kompensasi, dan yang kelima adalah melakukan tindak lanjut jika terjadi masalah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Algifari. Baik, untuk materi selanjutnya ialah mengenai customer service in diverse world, terdiri dari cakupan keberagaman, nilai budaya, pelayanan di dalam grup keberagaman yang berbeda. Selanjutnya ialah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam customer service, selama perkembangan teknologi, peningkatan peran TK dalam pelayanan, dan call center dan helpdesk. Untuk yang terakhir, peningkatan loyalitas pelanggan terdiri dari pentingnya CRM, peranan kepercayaan, planning proses model, peranan kepercayaan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.